Salam kerahiman. Hari ini 11 Januari kita akan baca dari dua nomor 285 dan 319. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 285. 1934. Sekali waktu ketika aku kembali ke kamarku, aku sedemikian letih sehingga aku harus beristirahat sejenak sebelum aku menanggalkan jubahku. Dan ketika aku sudah menanggalkan jubahku, salah seorang suster minta kepadaku untuk mengambilkan dia air panas. Meskipun letih, aku cepat-cepat mengenakan jubahku dan mengambilkan dia air yang ia kehendaki. Meskipun aku harus berjalan sangat jauh dari kamar ke dapur dan harus melewati jalan berlumpur sedalam pergelangan kaki. Ketika aku masuk kembali ke kamarku, aku melihat si Bori dengan sakramen Maha Kudus dan aku mendengar suara ini. Ambillah si Bori ini dan bawalah ke tabernakel. Mula-mula aku ragu-ragu, tetapi ketika aku mendekati dan menyentuhnya, aku mendengar suara ini. Dekatilah setiap suster dengan cinta yang sama seperti engkau mendekati aku. Dan apapun juga yang engkau lakukan untuk mereka, engkau melakukannya untuk aku. Sejenak kemudian aku sadar bahwa aku sendirian. 3:19. 9 Agustus 1934. Tuguran pada Kamis Putih. Aku melaksanakan tuguranku mulai pukul 11 sampai tengah malam. Aku mempersembahkan tuguran ini untuk pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati, khususnya untuk mereka yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Aku merenungkan betapa beratnya Tuhan telah menderita dan betapa besar kasih yang Ia tunjukkan kepada kita. Aku juga merenungkan kenyataan bahwa kita masih belum percaya bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Ya Yesus, siapa yang dapat memahami hal ini? Betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung juru selamat kita. Bagaimana Ia dapat meyakinkan kita akan cintanya kalau bahkan kematiannya tidak dapat meyakinkan kita. Aku memanggil seluruh surga untuk bergabung denganku dalam doa penyilihan kepada Tuhan atas sikap tidak tahu terima kasih dari sejumlah jiwa. Ini terjadi tahun 1934. Aku sedemikian letih. Sebagai manusia ya, kita bisa juga mengalami keletihan. Dan Suster Faustina mau bercerita letihnya itu yang seperti apa. Jadi dia bahkan begitu masuk kamar, untuk lepas jubahnya aja udah nggak kuat. Kan biasanya kita kalau masuk kamar, kita lepas pakaian kita, seragam kita, mungkin kita ganti dengan pakaian rumah ya. Tapi di sini dikatakan begitu letihnya dia sampai dia nggak bisa punya tenaga untuk lepas jubahnya. Tapi akhirnya setelah dia bisa melepas jubahnya, tiba-tiba ada suster datang bilang dia minta air panas ya. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Dia informasikan bahwa dia sedang letih, dia sedang capek, dia nggak punya tenaga untuk melakukan ini itu. Atau dia lakukan dengan ngomel, barangkali kesel karena belum sempat istirahat. Atau dia lakukan dengan ketulusan. Dia katakan, dia pakai jubahnya lagi, otomatis jubahnya besar ya, besar, berat. Jadi menurut saya karena ada orang yang minta dan Suster Faustina berniat untuk melakukan permintaannya, maka dia pakai jubah lagi ya, cepat-cepat pakai jubah lagi untuk ambil air panas. Ambil air panasnya juga jauh jalannya, bukan hanya jauh. Ternyata selain jauh, jaraknya dari kamar ke dapur, tapi juga harus lewat jalan berlumpur sedalam pergelangan kaki. Bayangkan ya perjuangannya yang harus dilakukan oleh Suster Faustina di tengah keletihannya. Dia harus mengambilkan air panas untuk suster. Di sini nggak disebutin ya sebagai atasan atau apa, tapi dia melayani. Walaupun lumpurnya sampai ke pergelangan kaki.
Tapi setelah dia melakukan itu semua, waktu dia kembali ke kamarnya, dia melihat ada sibori dan sakramen Maha Kudus. Dan dia mendengar suara, ambillah sibori ini dan bawa ke tabernakel. Sibori itu tempat hosti suci ya, yang siap dibagi pada waktu komuni. Suster Faustina pasti heran ya. Dia sampai ke kamar, dia lihat ada sibori dan sakramen Maha Kudus. Dia katakan, aku ragu-ragu. Tapi waktu aku menyentuhnya, ada suara lagi. Dekatilah setiap suster dengan cinta yang sama seperti engkau mendekati aku. Jadi waktu Suster Faustina mendekati sibori tersebut, ada keraguan. Tapi dengan penuh hormat dan dengan penuh kasih, dia mendekati sibori dan menyentuhnya. Dan Suster Faustina mendengar kata-kata, dekatilah setiap suster dengan cinta yang sama seperti engkau mendekati aku. Seperti Suster Faustina mendekati Yesus, mendekati sibori, menyentuhnya dengan penuh hormat, dengan penuh cinta, Yesus mau perasaan yang sama yang dialami oleh Suster Faustina. Hal ini juga dilakukan pada saat Suster Faustina mendekati suster-suster lainnya yang ada di sana. Dan apapun yang engkau lakukan untuk mereka, engkau melakukannya untuk aku. Apapun yang dilakukan oleh Suster Faustina pada mereka, bisa menjadi contoh juga buat kita ya. Apapun yang kita lakukan untuk anggota keluarga kita, Yesus katakan engkau melakukannya untuk aku. Karena kita sebagai alatnya, kita diminta oleh Tuhan untuk mewartakan kerahimannya, supaya orang-orang di sekitar kita mengalami kerahimannya. Oleh sebab itu, lakukan apapun yang engkau lakukan untuk mereka, laksanakan seperti engkau melakukannya untuk aku. Yesus mau Suster Faustina bersikap hal yang sama pada waktu mendekati setiap suster dengan cara yang sama, dengan hati, dengan persiapan, dengan kondisi situasi yang sama pada waktu dia mendekati sibori. Apa yang dilakukan pada sesama, itulah yang dilakukan untuk Tuhan. Satu sentuhan kasih bisa mengubah manusia lain. Kalau ada orang, saya lagi nonton film ya, dia jahat. Yang ada dalam hatinya, dia jahat, jadi dia juga ada ketakutan dijahatin lagi sama orang lain. Supaya orang lain gak jahat sama dia, maka dia melakukan lagi kejahatan-kejahatan supaya orang takut sama dia. Ya. Tapi suatu hari, pada waktu dia mau dihukum, karena segala macam kesalahannya dan dia kalah, waktu mau dihukum, ada seseorang yang membela dia. Bahwa memang benar, dia bersalah, dia berdosa. Tapi saya mau menggantikan dia. Reaksinya luar biasa. Dia yang jahat, dia yang selalu membalas kejahatan, atau dia yang selalu melakukan kejahatan. Tapi kok bisa ada orang yang mau berkorban, mau membela, mau menggantikan dia? Nggak masuk akal. Tapi itu faktanya. Dan di situ dia berubah 180 derajat. Dia mengakui kesalahannya, dia bertobat, dia minta ampun atas segala kesalahannya. Jadi bukan memakai kekuatannya, kepandaiannya, tenaganya, kuasanya untuk menindas orang, tapi justru dia bertobat. Ini seperti yang dikatakan, satu sentuhan kasih bisa mengubah manusia lain. Mari kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing. Karena seperti Bapak Paus Fransiskus katakan, enggak ada satu orang pun yang sempurna. Anggota keluarga kita nggak ada yang sempurna. Setiap anggota itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi melalui
bacaan hari ini dikatakan melalui satu sentuhan kasih bisa mengubah orang lain. Maka mari kita yang punya inisiatif melakukan tindakan kasih lebih dahulu, khususnya pada mereka yang bersalah pada kita, pada mereka yang berdosa, pada mereka yang melakukan kejahatan pada kita. Satu sentuhan kasih yang kita lakukan pada orang yang ada di sekitar kita, itu juga pasti akan berpengaruh pada hatinya Yesus. Karena kita sudah bisa mulai belajar meniru seperti apa yang Yesus inginkan. Yesus nggak pernah membalas, Yesus nggak menghukum, Yesus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ada perwira yang kupingnya dipotong ya sama Petrus. Yang Yesus lakukan, disembuhkan, ditempelin lagi kupingnya. Bahkan dia menegur Petrus, nggak boleh melakukan hal tersebut. Dismas yang ada di atas salib, Yesus katakan, hari ini juga engkau bersamaku ada di Firdaus. Nggak ada hal-hal yang membuat orang merasa dihukum, merasa dimarahin, merasa dihina, tapi dirangkul. Yang diberikan hanya kasih dan kasih dan kasih. Satu perbuatan kasih bisa merubah orang lain, tapi satu perbuatan kasih kita ini juga menyenangkan hati Tuhan. Bisa menggetarkan, ya, dalam bahasa tanda kutip, juga hati Yesus bahwa kita sudah meneladan dia, sudah mulai belajar menjadi alatnya untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Dekati setiap orang dengan senyuman, tanpa curiga, dan punya hati yang terbuka. Ini memang suatu proses, nggak bisa langsung ya. Mungkin kita biasa ketemu orang nggak pernah senyum. Sekarang tiba-tiba senyum, mereka bisa komentar, Esther kenapa ya senyum-senyum sendiri? Apa dia udah kayak orang gila? Banyak dugaan, tapi yang harus kita lakukan adalah kita punya niat untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Beri senyuman, beri sukacita pada orang. Ini suatu proses. Manusia sungguh bertanggung jawab atas cara dia berhadapan dengan sesama. Kalau kita berhadapan dengan sesama dengan cara keras, dengan cara marah, dengan cara yang sesuatu yang gak berkenan pada orang yang kita hadapi, pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus bertanggung jawab. Kita kasar sama dia, dia membalas kita, dia kasar lagi sama kita, bahkan dia mungkin memukul. Itu sebenarnya salah kita dulu. Karena kita yang melakukan suatu kekasaran, maka kita yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Sebaliknya, kalau kita berbuat kasih, mengasihi, senyum, kan nggak mungkin ada kita senyum kita ditampar atau kita dipukul. Terutama pada saat sesama itu berbuat jahat pada kita. Ya. Kalau dia berbuat jahat pada kita, maka yang seperti tadi contoh, mungkin karena sikap kita dulu yang awalnya kasar sama dia, sehingga dia membalas, dia berbuat jahat. Kita harus bertanggung jawab. Penyebabnya kita ya, bukan dia. Di 319 itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 1934. Tuguran pada Kamis Putih, dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah jam 11 sampai yang jam 12. Begitu pula dengan kami di komunitas Lumen Christi, selalu kebagian yang paling akhir. Jam 11 sampai jam 12 atau jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Karena memang anggota dari komunitas kebanyakan adalah orang-orang yang ada di sekitar gereja tinggalnya. Dan pada waktu teguran, Suster Faustina katakan dia mempersembahkan waktu teguran tersebut untuk pertobatan orang berdosa yang keras hati, yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Jadi orang berdosa itu macam-macam ya, ada pendosa yang malang. Nah, hari ini kita diajar oleh Suster Faustina berdoa untuk orang berdosa yang keras hati, yang nggak percaya atau nggak percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Jadi dia sudah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita orang
seorang yang sedang sekarat di rumah sakit, dia nggak mau didoain, dia nggak mau karena dia nggak percaya Tuhan itu akan mengampuni dia karena dia sudah menyebabkan satu keluarga meninggal ketabrak kereta api. Tapi melalui kuasa Tuhan, melalui kasihnya Suster Faustina, dia akhirnya juga mengalami kerahimannya Tuhan. Yang kedua, jiwa yang tidak percaya atau tidak yakin akan cintanya Tuhan pada mereka sampai Yesus wafat di kayu salib. Nggak percaya, nggak mungkin lah Tuhan itu membela saya, menderita buat saya sampai wafat di kayu salib. Dia nggak percaya Tuhan itu begitu membela dia, menyayangi dia, mengampuni dia. Mari kita juga diajak oleh Suster Faustina berdoa buat jiwa-jiwa seperti ini. Dan doanya Suster Faustina adalah dia memanggil seluruh surga untuk bergabung dalam doa silih kepada Tuhan atas sikap tidak tahu terima kasih dari sejumlah jiwa. Jadi dia nggak sendirian, dia berdoa dengan mengundang seluruh isi surga dengan orang-orang santo suci, orang kudus ya, untuk doa silih kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih. Jadi ada 3 kelompok jiwa yang didoakan ya. Yang tidak tahu terima kasih, yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan, dan yang kehilangan pengharapan akan kerahiman Tuhan. Banyak ya yang kita bisa doakan dari 3 kelompok tersebut. Mari kita siapkan hati kita masuk ke doa penutup, tapi sekaligus juga punya hati, punya keinginan berdoa untuk 3 kelompok jiwa tersebut yang seperti Suster Faustina informasikan pada kita semua. Memang dia lakukan pada saat teguran, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya pada hari ini. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berilah kami kemampuan, kekuatan, khususnya juga ketulusan untuk bisa melayani sesama kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan, dan mampukan kami untuk punya satu pemikiran, satu konsep bahwa melayani itu penting, orang lain lebih penting dari kepentingan kami masing-masing. Turunkanlah rahmat-Mu juga Tuhan agar kami dapat berinteraksi dengan sesama kami seperti kami berinteraksi dengan Tuhan. Ada ketulusan, ada kemurnian, ada kasih yang mendasari interaksi kami, dan juga kami berdoa Tuhan untuk supaya doa-doa kami ini boleh menjadi silih untuk jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan akan kebaikan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih, untuk jiwa-jiwa yang tidak percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, semoga rahmat-Mu turun untuk kami semua, memberkati kami semua, keluarga kami, dan siapapun yang kami doakan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.